Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Celly Sabrina dengan NPM 211506142 dari kelas PSTIA. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari praktikum sistem operasi mengenai deadlock. Baiklah, langsung saja di sini terdapat pengertian deadlock. Jadi, deadlock adalah keadaan di mana dua atau lebih proses saling menunggu meminta resource untuk waktu yang tidak terbatas lamanya. Analoginya seperti pada kondisi jalan raya yang terjadi kemacetan parah. Deadlock adalah efek samping dari sinkronisasi, di mana satu variabel digunakan oleh dua proses. Jalan buntu ini dapat terjadi ketika dua atau lebih transaksi masing-masing menunggu lock yang sedang dipegang oleh transaksi lainnya untuk dilepas. Jadi, deadlock adalah suatu kondisi di mana proses tidak berjalan lagi atau kondisi tidak ada komunikasi antara proses yang membuat proses berhenti. Dalam keadaan ini, tidak ada yang dapat melanjutkan proses masing-masing sampai program memberikan sumber dayanya. Kejadian deadlock selalu tidak dapat terlepas dari sumber daya, bahwa hampir seluruhnya merupakan masalah sumber daya yang digunakan bersama-sama. Selanjutnya, terdapat penyebab deadlock. Yang pertama ada mutual exclusion, membuat file spool untuk resource yang digunakan bersama-sama. Hanya ada satu proses yang boleh memakai sumber daya, dan program lain yang ingin memakai sumber daya tersebut harus menunggu hingga sumber daya tadi dilepaskan atau tidak ada proses yang memakai sumber daya tersebut. Yang kedua ada hold and wait. Proses yang sedang memakai sumber daya boleh meminta sumber daya lagi. Maksudnya, menunggu hingga benar-benar sumber daya yang diminta tidak dipakai oleh program lain. Hal ini dapat menyebabkan kelaparan sumber daya, sebab dapat saja sebuah proses tidak mendapat sumber daya dalam waktu yang lama. Sehingga terjadi pemaksaan terhadap sebuah proses untuk melepaskan resource yang dimilikinya ketika meminta resource baru. Selanjutnya, terdapat cara mengatasi deadlock. Yang pertama ada avoidance. Sistem menolak request terhadap resource yang berpotensi deadlock. Resource manager menolak proses yang meminta resource dengan berpotensi deadlock. Jika ada permintaan resource yang maksimum digunakan, maka proses tersebut akan dipaksa untuk melepaskan resource yang sudah dimilikinya. Yang kedua, terdapat detection and recovery. Membiarkan deadlock terjadi, lalu mendeteksinya, kemudian melakukan recovery seperlunya. Tindakan recovery yang dilakukan adalah dengan preemption, membuat checkpoint untuk rollback, lalu membunuh proses yang prioritasnya kecil. Selanjutnya, terdapat resource. Deadlock bisa terjadi pada saat proses akan mengakses objek secara tidak semestinya. Objek tersebut dinamakan sumber daya atau resource. Terdapat dua jenis sumber daya. Yang pertama ada resource preemptible, adalah resource yang dapat diambil atau dilepas dari proses yang sedang memakainya tanpa memberikan efek apapun pada proses tersebut. Dan yang kedua, resource non-preemptible adalah resource yang tidak dapat diambil dari proses yang sedang membawanya karena akan menimbulkan kegagalan komputasi. Resource jenis ini yang sering menyebabkan deadlock. Baiklah, di sini saya sudah berada pada aplikasi CPU Simulator. Langsung saja kita bisa klik compile. Ini pada bagian modul praktikum sistem operasi sudah terdapat shortcut-nya, jadi bisa kita langsung kopikan saja untuk percobaan deadlock. Nah, di sini terdapat 4 shortcut yang bisa kita masukkan ke dalam CPU simulator. Kita copy, pastekan, terus kita bisa klik new untuk memasukkan shortcut yang lain. Kita klik pastekan, terus kita klik new lagi, dan kita kopikan untuk program 3. Selanjutnya kita klik new kembali, kita kopikan program yang terakhir, atau program yang keempat. Nah, setelah itu kita bisa klik compile untuk setiap program yang telah kita masukkan ke dalam program sort input. Kita klik compile. Setelah itu kita klik load in memory. Nah, oke. Jadi karena dia sudah sukses dimasukkan ke dalam memori.
Selanjutnya untuk yang program kedua, kita compile, kita kembali klik load in memory, kode sukses, kita klik OK. Selanjutnya kita klik untuk yang program ketiga, kita compile, dan kita klik load in memory kembali. Sudah sukses, klik OK. Selanjutnya untuk yang program keempat atau program terakhir, kita compile. Dan kita klik load in memory. Oke. Di sini kita bisa klik OS Simulator. Di sini dapat terlihat pada program list bahwa P1, P2, P3, dan P4 telah terdata. Di sini schedulernya kita klik untuk round robin. Kita klikkan menjadi 10 ticks. Dan untuk CPU speed-nya kita ganti menjadi yang paling fast atau paling cepat. Lalu program yang berada pada program list ini kita masukkan ke dalam ready process atau ready queue. Kita double klik untuk P1, selanjutnya P2, P3, dan P4. Untuk melihat proses yang terjadi, kita dapat klik view dan klik view research. Dan untuk melihat perjalanan proses, dapat membuka view process stage yang ada di sini. Nah, jadi ini untuk perjalanan prosesnya. Selanjutnya kembali ke OS Control dan klik Start. Kita bisa klik View Process Result. Nah, di sini terdapat peringatan bahwa proses terjadi deadlock. Hal ini terjadi karena untuk resort 1 atau R1 ini sedang digunakan oleh program 1, tetapi di request juga oleh program 4. Di sini terdapat resort 2 yang seharusnya digunakan oleh program 2, tetapi di request juga oleh program 1. Begitu juga dengan program 3. Di sini program 3 yang menggunakan resort 3, tetapi di request oleh program 2. Dan untuk program 4, yang di sini menggunakan resort 4, tetapi di request oleh program 3. Jadi di sini menyebabkan terjadinya deadlock. Untuk mengatasi masalah ini, kita dapat merilis salah satu dari resort yang ada ini. Misal di sini kita melakukan rilis terhadap resort 1. Kita klik rilis. Nah, ketika kita klik rilis, maka deadlock yang terjadi dapat diatasi. Jadi di sini terlihat bahwa untuk setiap resort dan atau program sudah berwarna hijau, yang artinya sudah available atau tidak terjadi deadlock kembali. Di sini terdapat beberapa metode yang dapat mengatasi masalah deadlock. Untuk yang pertama, kita bisa menggunakan diswallow, hold, and wait. Kita checklist, selanjutnya kita close. Selanjutnya dapat kita masukkan kembali untuk program list ini ke dalam ready queue. Kita double klik untuk P1, P2, P3, dan P4. Setelah itu, kita ke OS Control dan kita klik Start. Dan untuk view, kita klik View Results. Kita tunggu untuk prosesnya. Di sini dapat terlihat bahwa tidak terjadinya proses deadlock pada program ini. Hal ini terjadi karena menggunakan metode diswallow, hold, and wait, yang mana proses tunggu yang ada dalam program, di sini kita bisa lihat shortcut-nya. Nah, di sini terdapat untuk program 3 kan contohnya wait 3. Di sini W3-nya itu dilakukan di swallow atau tidak diizinkan digunakan dalam proses. Maka dari itu, tidak terjadinya proses deadlock. Selanjutnya, kita dapat mencoba untuk proses di swallow circular wait. Kita checklist yang ini, dan kita close. Selanjutnya, kita masukkan kembali program list ke dalam ready queue. P2, P3, dan P4. Kita kembali ke OS Control dan klik Start. Selanjutnya ke View dan View Results. Kita tunggu untuk prosesnya.
Di sini terdapat notifikasi bahwa proses terjadi deadlock. Hal ini terjadi karena proses masih melakukannya tunggu-menunggu dalam mengakses resource dalam proses. Maka dari itu, deadlock pun terjadi. Seperti ini, untuk R1 yang seharusnya menggunakan resource 1, justru malah di-request oleh program 4. Nah, begitu juga untuk program 2, yang seharusnya menggunakan resource 2, di-request juga oleh program 1. Selanjutnya bisa kita coba untuk metode use total ordering. Kita close. Selanjutnya bisa kita masukkan untuk program listnya ke dalam ready queue. Kita klik double klik untuk P1, P2, P3, dan P4. Kemudian kita ke OS Control, kita klik Start, dan kita bisa klik View untuk melihat view resource. Kita tunggu prosesnya. Pada metode use total ordering ini, tidak terjadinya proses deadlocking. Hal ini terjadi karena untuk setiap program tidak menggunakan resource yang sama. Selanjutnya kita coba untuk abort proses, dan kita tutup yang ini, kita close. Kita masukkan untuk P1 ke dalam ready queue, P2, P3, dan P4. Selanjutnya kita klik OS Control dan kita klik Start. Kita ke View dan View Resource. Kita tunggu prosesnya. Abort proses ini terdeteksi proses deadlock. Tetapi karena menggunakan metode abort proses, yang mengalami deadlock tadi akan diberhentikan, sehingga proses yang tadinya deadlock akan menjadi tidak deadlock kembali, atau proses berjalan sebagaimana dengan mestinya. Selanjutnya kita coba untuk yang preemptible. Kita close. Kita klik P1 untuk masuk dalam ready queue, P2, P3, dan P4. Selanjutnya klik Paste Control, dan kita klik Start, klik View kembali, dan View Resource. Kita tunggu prosesnya. Nah, pada proses preemptible resource ini terdeteksi adanya deadlock. Hal ini terjadi karena resource yang diambil atau dilepas dari proses yang sedang memakainya tanpa memberi efek apapun pada proses tersebut, sehingga deadlock tadi hanya dapat terdeteksi. Baik, untuk selanjutnya kita coba yang metode do not detect. Kita hapus terlebih dahulu dan kita klik close. Kita kembali masukkan lagi untuk program listnya dalam ready queue. Klik OS Control, Start, View, dan View Resource. Kita tunggu prosesnya. Ini dapat terlihat bahwa tidak adanya notifikasi deadlock, karena pada metode ini atau metode do not detect ini, tidak adanya pendeteksian terhadap proses deadlock yang terjadi. Maka dari itu, deadlock-nya tidak terbaca. Kita klik close. Baik, itu adalah penjelasan mengenai OS simulator yang ada pada shortcode deadlock. Untuk selanjutnya, saya akan mempresentasikan mengenai tugas akhir. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tugas akhir dari praktikum sistem operasi deadlock mengenai algoritma bunker. Nah, di sini terdapat 5 proses, yaitu P0, P1, P2, dan P3, dengan 3 resource, tipe A, 10 instance, tipe B, 5 instance, dan C, 7 instance. Di sini terdapat tabel proses yang telah dijelaskan berdasarkan judul tadi, P0, P1, P2, P3, dan P4. Selanjutnya, terdapat tabel allocation berisikan resource yang sedang digunakan oleh proses. Untuk analoginya, allocation ini adalah nasabah dalam metode bunker. Selanjutnya, terdapat tabel max. Tabel max ini berisi resource yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses. Di sini analoginya sebagai mobil yang akan dibeli oleh nasabah. Kemudian terdapat tabel available. Tabel available ini
merupakan sisa resource dan dapat digunakan oleh proses berikutnya. Jadi, untuk available ini bisa kita analogikan sebagai bank. Dan selanjutnya terdapat table need. Table need ini merupakan kebutuhan dari menjalankan proses dari make dikurangi allocation yang sudah digunakan oleh proses. Jadi, untuk analoginya ini adalah kurangnya untuk membeli mobil tadi, max. Selanjutnya terdapat update work, digunakan untuk mengupdate result yang available setelah dilakukannya proses. Baik, di sini untuk titik fokus utamanya, kita bisa lihat tabel available dan tabel need. Untuk P0, kita lihat terlebih dahulu. Untuk needs-nya, di sini membutuhkan 7, 4, dan 3. Sedangkan berdasarkan tabel available, di sini hanya memiliki 3, 3, dan 2. Jadi kita bisa skip langsung ke P1. Untuk P1 di sini, tabel need berisikan angka 1, 2, dan 2. Dan di sini untuk tabel available-nya memenuhi karena lebih besar jumlah tabel available daripada tabel need. Selanjutnya kita bisa melihat tabel allocation dari P1 ditambah dengan tabel dari available. Kemudian kita jumlahkan 2 ditambah 3, jadi di sini 5, 0 ditambah 3, 3, dan untuk 0 ditambah 2, jadi 2. Jadi kita letakkan 2 di sini. Nah, setelah itu kita bisa tandai di sini karena prosesnya telah berjalan dengan kata yes. Setelah proses berhasil diupdate, maka kita dapat mengganti tadi angkanya di sini menjadi 0. Untuk menandakan bahwa proses telah berhasil diupdate. Kemudian untuk proses selanjutnya, di sini kita lihat untuk P2. P2 ini memiliki tabel need yang berisi 6, 0, dan 0. Dan kita bandingkan dengan update work-nya, di sini terdapat 5, 3, dan 2. Sehingga akan lebih besar nilai tabel needs. Maka kita bisa skip ke P3. Untuk P3 ini memiliki nilai need-nya 0, 1, dan 1. Sedangkan di update work-nya 5, 3, dan 2. Sehingga kita bisa melakukan update terhadap nilai dari proses ini. Jadi untuk table allocation-nya untuk P3 terdapat 2, 1, dan 1 dijumlahkan dengan 5, 3, dan 2. 2 dijumlahkan dengan 5 sehingga kita dapatkan 7. Untuk yang tabel B-nya 1 ditambahkan 3, 4, dan C 2 ditambahkan 1 jadi 3. Kita klik 3 dan kita klik yes di sini. Kita ganti dengan 00. Selanjutnya, kita ke P4. P4 ini memiliki nilai need 4, 3, dan 1, sedangkan update work-nya 7, 4, dan 3, sehingga kita bisa melakukan update terhadap proses P4. Jadi di sini terdapat 0, 0, 2 ditambah dengan 7, 4, 3, sehingga akan menghasilkan 7 tambah 0, 7, 4 tambah 0, 4, dan 3 tambah 2, 5. Di sini kita klik yes, dan di sini kita ganti menjadi 0. Nah, untuk itu kita kembali lagi ke proses P0. Dalam proses P0 ini kita lihat need-nya 7, 4, dan 3. Jadi terpenuhi di update work-nya 7, 4, dan 5. Kita jumlahkan 0, 1, 0 dengan 7, 4, 5. Selanjutnya, kita akan kembali ke P0. Untuk P0 ini memiliki nilai need 7, 4, dan 3. Sedangkan nilai available-nya 7, 4, dan 5. Sehingga kita bisa melakukan update terhadap proses P0. Jadi di sini terdapat nilai 0, 1, dan 0, dan 7, 4, dan 5. Sehingga 7 tambah 0, di sini 7, tetap 1 ditambah 4, 5, dan untuk yang C, 5 tambah 0, 5. Jadi di sini kita ketikkan kata yes, dan untuk di sini kita ganti menjadi 0.
Selanjutnya menuju ke P2. Untuk P2 ini, nilai initnya 6, 0, dan 0. Berdasarkan update work yang memiliki nilai 7, 5, dan 5, maka dapat dilakukannya proses update dari nilai P2 karena nilai init lebih kecil daripada nilai update work. Sehingga bisa kita jumlahkan angka 3 dengan 7 menjadi 10, 0 dengan 5 menjadi 5, dan 2 dengan 5 menjadi 7. Dan di sini kita ketikkan kata yes. Untuk 3 kita gantikan dengan angka 0 dan 2 menjadi 0. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan mengenai tugas akhir dari proses deadlock. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.